Kalau kemarin aku sudah membaca heksagram dari seorang Nikita Mirzani, nah hari ini aku akan membaca heksagram dari seorang Dr. Reza Gladys. Disclaimer dulu, pembacaan ini menggunakan metode I Ching. Buat kalian tidak berkenan, silakan di skip saja. Untuk heksagram Dr. Reza Gladys sama seperti seorang Nikita, heksagramnya sedang berada di bawah ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada kian, kian dan kian. Ini simbol langit, simbol logam. Ya, ada kepungan logam kepada seorang Dr. Gladys ya, karena Dr. Gladys ini diwakili oleh kayu, jadi logam-logam yang mungkin ada di sekitar dia ini berfungsi sebagai intimidasi, tekanan yang kuat sebagai penyerang, mungkin hambatan yang akan memberikan dampak, mungkin pressure kepada seorang Dr. Reza Gladys. Nah, secara metafisik kian itu mewakili apa sih? Kalau orang, kian ini mewakili seorang pemimpin, seorang yang berkuasa, orang nomor satu. Mungkin dia juga seseorang yang mempunyai background hukum yang kuat gitu ya, atau seseorang yang mempunyai power yang kuat, entah dia pemimpin perusahaan, orang kaya. Intinya dia adalah orang yang cukup memiliki kekuatan. Kian juga mewakili uang, money, karir, hukum ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari sini? Kian juga mewakili energi laki-laki atau energi yang maskulin ya. Jadi tidak harus laki-laki, tapi bisa energi seorang perempuan yang maskulin perkasa. Jika disimpulkan dari energi yang terbentuk di tahun ini, hati-hati dengan seorang Dr. Gladys ya. Kalau ini mewakili uang, ini artinya bahwa uang yang didapatkan oleh Dr. Reza Gladys di tahun ini justru akan membawa petaka kepada dia. Atau kalau ini berhubungan dengan karir, ini artinya bahwa karir yang ada pada dia saat ini memberikan pressure yang cukup besar atau cukup berat kepada Dr. Reza. Kalau ini mewakili hukum ya, karena kian ini juga bisa mewakili hukum. Hati-hati artinya bahwa seorang Dr. Reza akan ada tekanan hukum yang cukup kuat di tahun ini. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena secara metafisik, jika logam bertemu dengan kayu, maka kayunya akan patah, mati, atau hancur ya. Jadi kalau ini karir, karirnya bisa rusak. Kalau ini hukum, mungkin dia bisa kena atau terlibat kasus hukum. Kalau ini tentang family, ini atau tentang uang, ini artinya bisa porak-poranda. Jadi kalau aku sarankan ya, seandainya aku sebagai ahli feng shui untuk seorang Reza Gladys ya, ini akan aku suruh jauh-jauh ini dari sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Tetapi sayangnya seorang Dr. Reza Gladys mengambil langkah hukum justru ketika energi logam dia terbentuk sangat kuat ya, seharusnya dia justru menghindari. Kemudian kian, kian dan kian ini simbol pertemanan, banyak teman yang justru akan menekan dia, bukan membantu. Jadi seorang Dr. Reza hati-hati dalam memilih teman, karena justru aku melihat teman-temanmu ini nanti yang akan membawa kehancuran kepada diri kamu sendiri. Aku melihat di sini diagram seorang Dr. Reza ini kurang baik untuk tahun ini ya. Apalagi di penghujung ini diwakili oleh matahari ya. Matahari atau simbol api, dan di bawahnya sun, lagi-lagi mewakili kayu ya. Sun ini sebenarnya bisa bisa artinya mewakili sebuah angin yang bergerak tidak stabil ya. Jadi kondisi seorang Dr. Reza di tahun ini tuh benar-benar lagi labil ya. Sangat labil, mudah dipengaruhi, mudah ke kanan, mudah ke kiri. Seperti angin, pergerakannya kemana aja, angin berhembus ya. Artinya tergantung siapa yang ada di sampingnya gitu ya. Kemudian sun ini juga artinya simbol gosip, jangan banyak-banyak ngerumpi atau jangan banyak-banyak dengar omongan, karena justru ini nanti yang akan membahayakan seorang Dr. Reza. Kalau bisa fokus sama karir, fokus sama pekerjaan. Nah, api ini simbol apa? Api ini simbol konflik, perseteruan ya, sengketa, iri hati, juga simbol masalah yang besar, yang nanti justru masalah ini akan memberikan tekanan, dampak, membakar habis-habis seorang Dr. Reza Gladys. Jadi aku pastikan bahwa seorang Dr. Reza Gladys di tahun ini tuh benar-benar ujiannya banyak banget. Jaga kesehatan ya dok, karena heksagram yang terbentuk ini sangat-sangat jelek ya.
dan menguras pikiran, menguras keyakinan. Kalau kita tidak bisa mengatur pikiran dan hati dengan baik ya, ini nanti jatuhnya bisa sakit ya. Ini jatuhnya bisa sakit. Sakitnya kemana? Sakitnya kemana? Ini lebih kayak ke sendi saraf ya, akan menyerang di situ, mata, kepala ya. Jadi akan lebih terserang di situ. Jadi mungkin bisa stroke ya, bisa susah berjalan ya, mata tambah kabur, kepala migrain, vertigo. Nah, itu yang akan banyak nanti menyerang jika tekanan-tekanan ini menjadi besar atau kuat ya. Tapi api ini juga bisa menghancurkan logam-logam ini. Artinya apa? Ketika ada masalah, teman-teman kamu hilang ini semua. Yang tadinya teman pada hilang semua. Jadi harus pintar-pintar memilah ini sebenarnya teman atau bukan. Ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpedaya ketika ada yang bisikin, nurut, disuruh ke kanan ke kiri, nurut ya. Jadi kalau aku melihat untuk diagram di sini agak kurang baik ya. Ada tekanan di konflik, kemudian ada tekanan mungkin sebuah keributan besar atau sesuatu yang berhubungan dengan hukum ya, hukum, karir, keuangan. Bahkan nanti ini keluarga bisa dipertaruhkan untuk seorang dokter Resa Gladys ya.